Halo Sobat Bobotoh, 9 hari lagi Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak di kandang Irak pastinya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Jadi, gimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Apakah Timnas Indonesia mampu membawa pulang poin dari kandang Irak? Meskipun kita tahu sendiri Timnas Irak berada jauh secara ranking di atas Indonesia, teman-teman. Tapi yang pertama, sebagai pendukung, sebagai supporter, kita harus optimis dulu teman-teman. Jangan pesimis. Karena kita tahu sendiri tim asuhan dari Sintayong atau Timnas Indonesia ini udah diperkuat beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, Mark Locke. Tentunya ini akan memberikan perlawanan yang cukup sengit nantinya untuk Timnas Irak. Meskipun secara ranking Irak jauh di atas kita, tapi kita harus baik, kita harus optimis, kita harus berdoa supaya Timnas Indonesia bisa mencuri poin dari kandang Irak nantinya teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang pemain keturunan, tentunya masih ada segelintir orang yang kontra tentang pemain keturunan Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa kehadiran pemain keturunan atau naturalisasi ini menghambat pemain-pemain lokal kita untuk masuk dalam Timnas Indonesia. Justru saya melihatnya terbalik teman-teman. Justru kehadiran pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan atau pemain naturalisasi, apapun sebutannya itulah, ini bisa mempermudah pemain-pemain lokal kita untuk bisa masuk ke Timnas Indonesia. Kenapa saya bilang mempermudah? Karena kalau pemain-pemain lokal kita ingin serius masuk ke dalam Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, ya cukup membuktikan kualitasnya saja. Buktikan bahwa kualitas kalian tidak kalah jauh dengan pemain-pemain yang ada di Timnas saat ini seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama. Buktikan bahwa kalian tidak kalah jauh seperti kualitasnya pemain-pemain diaspora ini. Buktikan bahwa passing kalian juga tidak kalah jauh dari kualitas passing yang ada pemain di Timnas Indonesia ini. Buktikan bahwa fisik kalian udah mampu bermain selama 90 menit. Buktikan bahwa pembacaan taktik kalian udah bagus. Buktikan bahwa kedisiplinan kalian udah setara dengan pemain-pemain Eropa atau pemain-pemain diaspora yang ada di Timnas saat ini. Karena kita pernah mendengar Sandy Walsh mengatakan di podcastnya Sport 77 kalau tidak salah teman-teman, bahwa pemain-pemain lokal kita masih ada yang sering memakan coklat terlalu banyak. Itu kalau atlet kan kita tahu sendiri itu nggak bagus buat fisik dari seorang atlet. Jadi makanan juga sangat berpengaruh. Jadi itu gunanya untuk disiplin sebagai atlet profesional. Itu yang harus kalian buktikan jika serius ingin masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong teman-teman. Nah, kembali kita ke pertandingan melawan Irak. Jadi saya sangat berharap Timnas Indonesia bisa mencuri poin dari kandang Irak nantinya. Satu aja ini Timnas Indonesia, saya udah seneng banget kalau mampu membawa pulang poin satu aja dari kandang Irak. Apalagi kalau mampu mendapatkan 3 poin dari kandang Irak, ya itu tidak mustahil teman-teman. Karena kita tahu sendiri di dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Jadi mari kita doakan, terus support dan berpikir positif pastinya tentang timnas kita ketika nanti melawan timnas Irak di kandang Irak. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.